Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas topik 2, demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Tugas ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan Indah Asaidah, Nurul Kafiani, dan Titi Nuraini, kelas 001 PGSD, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terdapat tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, kemampuan dalam memahami peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosialnya. Kemudian mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosi yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupannya, serta penyusunan teknik dalam menerapkan kompetensi sosial yang relevan dengan setiap mata pelajaran. Adapun kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti, yaitu kondisi peserta didik yang sulit diatur dan kurang kondusif di dalam kelas, sehingga guru perlu kesabaran ekstra dalam mengkondisikan kelasnya, serta ketika proses kegiatan diskusi dan kerja kelompok seringkali tidak mencapai tujuan kerjasama, namun menjadi tempat untuk yang paham dengan tugas menjadi semakin paham, dan bagi yang kurang memahami akan kurang dalam ikut berkontribusi di dalam diskusinya. Sehingga guru perlu memahami kondisi peserta didiknya agar dapat menyusun rencana dan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Adapun cara sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu dapat dilakukan secara rutin agar menjadi sebuah pembiasaan, kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran. Sekolah mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan dapat dilakukan dengan mendesain kelas berlitera di mana salah satunya terdapat zona emosi. Kemudian tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu daya kreativitas guru dalam membuat agenda kegiatan secara rutin di luar jam akademik, daya kreativitas guru dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam mata pelajaran, daya kreativitas guru dalam mendesain konsep kelas berliterat, dan finansial dalam menunjang sarana dan prasarana. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Ya, tentunya karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penerapan pembelajaran sosial emosional yang menjadi hal baru atau bahkan bertentangan dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana menghadapi kendala tersebut? Untuk menghadapi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat profiling peserta didik, sehingga guru lebih mudah dalam memahami karakteristik peserta didik. Membangun kedekatan emosional kepada peserta didik untuk membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan mengembangkannya ke arah yang positif. Dan merancang strategi mengenai bagaimana peserta didik yang telah memiliki pembiasaan positif dapat ditingkatkan dan bisa menyebarkan hal positif tersebut menjadi sebuah pembiasaan dan pengaruh baik kepada peserta didik yang lainnya. Analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, Laskar Pelangi, di mana Laskar Pelangi merupakan sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan pengorbanan. Keberhasilan peserta didik dalam film ini bukan hanya sekedar perjuangan peserta didik itu sendiri, melainkan adanya peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi
yaitu guru dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dengan membantu dan membimbing peserta didik untuk mencapai potensi yang dimiliki dengan maksimal. Di mana dalam film tersebut terdapat guru yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk membantu peserta didik belajar dan tumbuh. Meskipun peserta didik menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan budaya yang konservatif. Dengan adanya motivasi, bimbingan, dan dukungan dari guru, maka peserta didik mampu menunjukkan semangat belajarnya dengan tekun hingga mampu memperoleh prestasi dan kesuksesan dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Yang kedua, film Dead Poet Society. Pada film ini merupakan sebuah film yang mengisahkan 7 siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit di Amerika. Sekolah ini merupakan sekolahan yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Hal yang dapat dipelajari dari film ini adalah bahwa seorang guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyampaian materi saja, melainkan seorang guru harus mampu mengaplikasikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar hubungan guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik terjalin dengan baik. Selain itu, dalam mengimplementasikan proses pembelajaran, guru juga harus dapat membangkitkan kreativitas dan minat peserta didik dalam belajar. Film tersebut juga menyoroti pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran, di mana peran guru tidak hanya membimbing dalam akademik saja, melainkan membantu dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dengan demikian, guru harus dapat lebih memahami peserta didik dan menumbuhkan pemahaman terhadap kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada peserta didik agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Yang ketiga yaitu Sekolah Rimba. Film ini merupakan sebuah film yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Butet rela meninggalkan karirnya yang tengah menanjak hanya untuk mengajar membaca dan menulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba adalah sebuah kegigihan yang perlu kita miliki dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat dalam yang tidak memperoleh perhatian pendidikan oleh pemerintah. Seorang guru juga perlu memiliki perjuangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan sangat penting dan diperlukan bagi kehidupan mereka agar tidak diperlakukan secara tidak adil dan ditindas oleh pihak luar. Dalam film tersebut terdapat hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yang mencakup social awareness, keterampilan sosial, dan self-management. Dapat disimpulkan dari ketiga film tersebut bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Selain mengajarkan materi akademik, guru juga harus mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Melalui pembelajaran sosial emosional, dapat membantu peserta didik untuk mengelola keterampilan interpersonal dan emosional yang dimilikinya. Sebagai agen perubahan, guru harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.